Sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah aktivitas pengambilan alat-alat pernafasan. Nah, sistem pernafasan merupakan peristiwa inspirasi atau masuknya oksigen dari luar tubuh ke sisa oksidasi dari sel-sel yang tidak diperlukan keluar tubuh. Nah, oksigen yang diperlukan tubuh untuk proses respirasi sejumlah 21% dari seluruh gas yang ada. Nah, selanjutnya ada anatomi sistem pernapasan. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada saluran pernafasan atas dan yang kedua ada saluran pernafasan bawah. Nah, pada saluran pernafasan atas itu dimulai dari hidung, rongga hidung, sinus paranasal, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Untuk saluran pernapasan bawah mulai dari paru-paru dan alveolus. Selanjutnya yaitu masuk ke hidung. Nah, hidung atau naso atau nasal itu merupakan saluran udara. Yang pertama mempunyai dua lubang atau kafum nasi dipisahkan oleh sekat hidung. Nah, sekum nasi di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Bagian luar dinding luar terdiri dari kulit lapisan. Kulit lapisan tengah terdiri dari otot-otot dan tulang rawan. Lapisan dalam terdiri dari selaput lendir yang dinamakan karang hidung atau concha nasalis yang berjumlah 3 buah. Yang pertama itu ada concha nasalis superior atau atas, yang kedua ada concha nasalis media atau tengah, dan yang ketiga itu ada concha nasalis inferior atau bawah. Selanjutnya itu ada faring. Faring adalah saluran yang memiliki panjang 12 sampai 14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Rongga faring terbagi dalam 3 bagian. Bagian sebelah atas disebut nasofaring 1, bagian tengah disebut arofaring 2, bagian bawah disebut laryngofaring 3. Di sebelah bawah nasofaring terdapat 2 buah tonsil kiri dan kanan faring, dan juga terdapat epiglotis atau empang tenggorok yang berfungsi menutup laring pada waktu menelan makanan. Fungsinya laring yaitu sebagai saluran respirasi dan makanan, penghangat dan pelembab udara, pengecap perlindungan. Faring bersama sinus membantu memberikan suara yang khas nada setiap harinya. Selanjutnya laring. Laring sering disebut sebagai kotak suara. Organ ini membawa udara dari faring ke trakea, melindungi salur pernapasan dari benda asing dengan epiglotis, dan menghasilkan suara saat kita berbicara. Selanjutnya saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan bawah adalah bagian saluran napas yang terletak di dalam dada. Berbagai organ yang termasuk dalam saluran pernapasan bawah adalah sebagai berikut. Selanjutnya, trakea. Trakea merupakan saluran utama dari laring ke bronkus. Dinding trakea dilapisi silia dan lendir yang membantu menyaring partikel asing dan mencegah kuman masuk ke paru-paru. Selanjutnya bronkus. Bronkus menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru kanan dan kiri serta menangkap partikel asing melalui lendir pada dindingnya. Bronchilius. Bronchilius adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang mendistribusikan udara ke seluruh bagian paru-paru, memastikan udara sampai ke alveolus. Paru-paru. Paru-paru adalah organ utama tempat pertukaran gas. Di sini oksigen diambil dari udara yang dihirup, dari karbon dioksida dilepas dari darah untuk dikeluarkan dari tubuh. Alveolus. Alveolus merupakan kantung udara kecil di dalam paru-paru. Di sinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Caranya, oksigen masuk ke pembuluh darah, sementara karbon dioksida berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan. Proses pernafasan. Saat menarik nafas, diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Selanjutnya udara masuk melalui hidung atau mulut, lalu disaring dari debu dan partikel kecil di rongga hidung. Udara melewati trakea menuju saluran pernafasan. Udara diteruskan ke bronkus, bronkiolus hingga mencapai alveolus.
Di alveolus terjadi pertukaran gas. Oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Oksigen masuk ke kapiler dan dibawa sel darah merah ke jantung, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dari kapiler masuk ke alveolus sebagai sisa metabolisme tubuh. Saat mengembuskan nafas, diafragma dan otot antar tulang rusuk rileks sehingga rongga dada mengecil. Udara yang mengandung karbon dioksida keluar melalui bronkiolus, bronkus, trakea, dan akhirnya keluar lewat hidung atau mulut.